Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oscar Satria Putra dari D3 Administrasi Perkantoran kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer, membuat video presentasi PowerPoint yang berjudul Sekretari 4.0. Mari kita simak. Ini adalah beberapa judul yang mungkin nantinya akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian sekretari, yaitu yang kedua adalah tugas dan fungsi sekretari, yang ketiga jenis-jenis sekretari, yang keempat adalah etika dan tata krama, lalu yang kelima adalah tantangan. Kita mulai membahas dari yang pertama yaitu pengertian. Pengertian sekretari. Apa saja itu pengertian sekretari? Apa yang mungkin sekiranya kalian mengetahui apa itu sekretari? Sini saya akan jelaskan. Yang pertama, secara etimologi. Sekretaris merupakan yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan dalam sebuah perusahaan. Secara etimologi, pengertian sekretaris berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata secretum yang memiliki arti rahasia. Kalau dalam bahasa Prancis, disebut dengan sebutan secretaire. Dan jika dalam bahasa Belanda, disebut dengan sebutan sekretaris. Nah, lalu kita lanjut ke kedua. Secara terminologi, pengertian sekretaris adalah orang yang harus bisa atau mampu untuk menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan. Artinya tidak perlu atau harus diketahui oleh orang atau perusahaan lain. Orang atau pegawai lain maksud saya. Nah, pengertian umumnya adalah tugas sekretaris ini tidak lepas dari kerahasiaan dari suatu perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan awal yang akan dikeluarkan dari pimpinan atau perusahaan yang sedikit banyak akan diketahui oleh sekretaris. Karena tugas sekretaris pada dasarnya adalah untuk membantu pimpinan dalam meringankan tugas-tugasnya. Jadi, secara singkat, pengertian dari sekretaris adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah perusahaan. Dan sekretaris ini adalah seseorang atau petugas yang bertanggung jawab untuk membantu pimpinannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengertian sekretaris menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama adalah menurut De Liangji, yang dikutip oleh Simon, bahwa yang dimaksud dengan sekretaris adalah seorang petugas yang pekerjaannya itu adalah menyelenggara dalam urusan surat menyurat termasuk juga menyiapkan bagi penjabat penting pada suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua adalah menurut Pursanto. Arti dari sekretaris merupakan seorang pegawai yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan kantor dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan detail pimpinan atau kepala. Lalu yang ketiga menurut M. Braun dan Ramon. Sekretaris merupakan seorang pembantu yang menerima pendiktaian, menyiapkan dalam surat menyurat, menerima tamu-tamu, memeriksa atau juga mengingatkan pimpinan dalam mengenai kewajibannya yang sesuai atau pada perjanjian, dan melakukan banyak kewajiban yang lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja pimpinan. Itu adalah pengertian-pengertian dari sekretari menurut secara etimologi, menurut terminologi, secara umum, dan juga menurut para ahli. Lalu kita masuki pada bagian yang kedua. Tugas dan fungsi. Pada dasarnya, tugas-tugas ini adalah kewajiban-kewajiban yang mungkin bisa dibilang wajib ataupun tidak. Kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah tugas khusus. Apa itu tugas khusus yang dikerjakan oleh sekretaris? Seorang sekretaris mengerjakan tugas khusus oleh pimpinan perusahaan merupakan tugas yang tidak setiap hari dikerjakan. Jadi tugas ini tidak setiap hari dikerjakan karena ini bukan merupakan tugas rutin. Maksud dari tugas tersebut hanya dikerjakan apabila ada perintah khusus oleh pimpinan. Lalu kita lanjut yang kedua adalah ada tugas kreatif.
seorang sekretaris melakukan tugas kreatif atas kehendak diri sendiri tanpa adanya perintah dari pimpinan. Maksud dari tugas ini, mempunyai lingkungan tak terbatas dan seorang sekretaris handal wajib mengerjakan dengan baik. Jadi pada tugas ini pada dasarnya adalah eh, bukan merupakan tugas dari pimpinan, juga bukan merupakan tugas yang merupakan kewajibannya. Jadi tugas ini adalah menurut kesadaran diri sekretaris itu sendiri, yang mana tetap pada tujuan tugas sekretaris adalah membantu pimpinan perusahaannya. Lalu terakhir yang ketiga adalah tugas rutin. Tugas rutin ialah tugas seorang sekretaris biasanya dikerjakan setiap hari tanpa adanya perintah dari pimpinan. Contohnya, seperti mengumpulkan surat, dokumen, menerima telepon, menerima surat masuk, mengecek surat keluar, dan membuat surat untuk klien dan sebagainya. Jadi, menurut pengertian dari tugas ini, yang pertama tugas khusus adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan khusus untuk sekretaris ini sendiri. Lalu yang kedua adalah tugas kreatif. Tugas kreatif ini adalah tugas yang dikerjakan secara kesadaran diri oleh sekretarisnya. Tidak diperintah oleh pimpinan, juga bukan kewajibannya secara pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah tugas rutin. Tugas rutin ini adalah sebagaimana perjanjian awal sekretaris dipekerjakan, yaitu adalah tugas-tugas yang tanpa perlu disuruh sekretaris ini harus melaksanakan kewajibannya karena itu merupakan salah satu dari kewajiban dia saat memiliki pekerjaan sekretaris. Lalu kita akan masuki pembahasan fungsi. Pada dasarnya, fungsi sekretaris adalah membantu meringankan tugas-tugas pimpinan juga sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan. Lalu mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai pusat dokumentasi dan menangani informasi untuk pimpinan. Lalu fungsi dasarnya sebagai alat komunikasi organisasi atau perusahaan menjadi jembatan penghubung. Itu sebenarnya adalah fungsi-fungsi dasar dari sekretaris. Tapi selain dari itu, kita akan membahas dua fungsi sekretaris, yaitu adalah fungsi dari atasan maupun fungsi dari bawahan. Yang pertama adalah fungsi dari atasan. Yang pertama, fungsi dari atasan adalah setiap pimpinan harus menentukan kecermatan yang berbentuk adil bagi karyawan maupun sekretaris. Lalu sebagai seorang sekretaris yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengerjakan tugas kantor. Yang ketiga, seorang sekretaris harus memiliki ide atau gagasan untuk membantu pimpinan. Yang keempat, sebagai sekretaris menunjukkan keberhasilan, maka akan menjadi teladan pimpinan terhadap bawahan. Ini adalah fungsi-fungsi sekretaris yang mengarah ke atasan, yang fungsinya nanti akan berguna bagi seorang atasan tersebut. Lalu kita masuk, ada fungsi atasan dan fungsi bawahan. Mari kita bahas fungsi bawahan. Fungsi bawahan. Yang pertama, fungsi sekretaris untuk bawahannya adalah sebagai saran pemberian motivasi kerja kepada pegawai bawahan sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Memberikan rasa bangga terhadap pegawai bawahannya dalam menjalankan suatu pekerjaan di perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menerima pendapat dan usul bawahan dalam berbagai masalah yang dihadapi. Yang keempat, mengadakan pendekatan kepada pegawai bawahan agar mengerahkan dan mengetahui kelemahan dan kehendak pegawai bawahan tersebut. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi sekretaris kepada para bawahannya. Fungsi sekretaris itu bisa menjadi sarana motivasi, bisa membuat bawahannya menjadi lebih bangga apabila sekretaris tersebut memiliki prestasi yang sangat besar, lalu bisa mengambil banyak pendapat dan usul-usul yang dimiliki oleh bawahannya dan mungkin nanti sekretaris ini dapat mengusulkan kepada pimpinan perusahaan. Sekiranya itu tugas dan fungsi dari sekretaris. Kita melanjut kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini kita membahas jenis-jenis. Apabila dilihat dari jenis kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab yang diembannya, sekretaris dibedakan menjadi dua jenis. Dua jenis ini apabila kita melihat dari jenis kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab. Jenis yang pertama yaitu sekretaris organisasi atau sekretaris instansi.